Baik, makasih Mas Yudo. Yang kami hormati Pak Kepala PLT Kepala BKN, Pak Bima, luar biasa tadi kita sangat menikmati apa yang beliau sampaikan, pencerahan yang luar biasa ya dari berbagai aspek, dari aspek praktis maupun akademis tadi beliau menyampaikan dan saya kira pemetaan-pemetaan itu yang disampaikan oleh beliau itu cukup penting ya dengan latar belakang yang sangat luar biasa. Jadi kita beruntung tadi mendapatkan arahan dari beliau gitu ya yang kalau menurut saya banyak sekali ilmunya yang luar biasa. Juga sahabat saya Bu Neni, apa kabar Bu Kakanrek? Sehat selalu ya. Juga Bapak-bapak, para Bapak Ibu, para kepala kantor regional, juga sahabat saya Pak CK, sehat selalu juga rekan-rekan semua gitu ya. Barangkali izin nanti saya akan sharing kaitan dengan beberapa hal, khususnya kaitan dengan kebijakan kita untuk tindak lanjut penyetaraan jabatan yang saat ini ada. Dan kalau kita bicara tentang penyetaraan, ini adalah instrumen untuk mendukung proses penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi kebetulan kami dulu yang menginisiasi adanya penyetaraan jabatan ini, dan ini ternyata malah jadi isunya itu bukan ke penyederhanaan birokrasinya, tapi ke penyetaraannya. Saya juga pada saat itu Mas sudah sempat bingung, loh kok sekarang orang kenapa konsennya jadi ke penyetaraan ya? Padahal penyetaraan itu adalah instrumen yang kita siapkan untuk menyelamatkan sistem karir bagi mereka yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi kebetulan saya sendiri yang secara pribadi waktu itu menyampaikan satu kebijakan, karena kalau kita bicara tentang perpindahan kayaknya nggak mungkin dilakukan untuk teman-teman yang terkena dampak, untuk in-passing juga tidak mungkin gitu ya. Maka kami munculkanlah kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi mereka yang terdampak ya. Akhirnya barangkali ada juga keinginan penyetaraan ini yang tidak terdampak pun ikut penyetaraan jabatan gitu ya. Apalagi yang usianya itu 57 koma gitu ya. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan ini. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ini instrumen yang kita siapkan. Nah, oleh sebab itu kenapa ini harus kita lakukan? Ya, kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang selain tadi arahan presiden, kita juga harus melakukan proses transformasi ya. Transformasi digital tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, kemudian juga bagaimana kita merubah mindset, mentransformasi dan sebagainya. Jadi artinya ini menjadi bagian penting perubahan yang harus kita lakukan. Ya termasuk bagaimana kita dengan pola jabatan fungsional itu bisa membangun birokrasi yang dinamis, ya birokrasi yang berkinerja tinggi. Nah, jangan sampai nanti pengalihannya jadi berubah gitu ya. Jadi dari proses ini ternyata pengalihan itu kerjanya biasa-biasa saja, kemudian juga tidak meningkatkan pelayanan publik, tidak meningkatkan kinerja organisasi. Ngapain kita alihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional? Nah, oleh sebab itu, barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini yang harus kita lakukan. Nah, dengan otomatisasi gitu ya, kemudian digitalisasi dan sebagainya, harusnya bisnis proses kita akan semakin sederhana. Ya, dengan bisnis proses yang semakin sederhana itu, maka kita tidak harus memiliki SDM secara kuantitas yang besar. Ya, karena kenapa? Sudah otomasi sistem gitu ya. Kemudian kita butuhlah orang itu yang orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Ya, sehingga secara kuantitas itu lebih sedikit, lebih turun, sehingga secara kualitas harusnya SDM kita semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ini kalau tidak dibarengi dengan perubahan-perubahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, kita percuma nih, ya, mengalihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu, basis kita itu harus memang keahlian, keterampilan orang, ya, orang-orang yang berkinerja tinggi, orang-orang yang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Dan di samping itu juga kita harus melakukan adaptasi, adopsi, dan transformasi ya terhadap proses-proses perubahan di dalam birokrasi kita. Nah, oleh sebab itu, untuk mendukung itu, sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa
kita pun akan melakukan penataan regulasi, ya, regulasi dan simplifikasi serta penyesuaian tata kelola untuk jabatan-jabatan fungsional, ya. Sehingga ini juga penting barangkali yang harus kita lakukan arah kebijakan kita ke depan. Termasuk seleksi untuk jabatan fungsional khususnya untuk PPPK guru di tahun 2022 dan juga pengadaan PPPK tahun 2022. Nah, ini penting kita lakukan Bapak Ibu sekalian karena dengan adanya pengalihan jabatan tadi, anjab ABK kita pastilah agak sedikit berantakan. Ya, sehingga kita perlu menata ulang. Sehingga untuk dasar kita perekrutan PNS misalnya ya kita harus tata ulang kembali ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bima, oleh Pak Kepala. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, untuk proses itu pun ya, kita juga sudah menyiapkan Permenpan 22-nya 2021 untuk mengantisipasi bagaimana sistem pengembangan karir teman-teman pasca penyetaraan jabatan. Ya, nah ini selain Permenpan 22 ada Permenpan 62, kemudian juga Permenpan 15-nya supaya memberikan ruang kepada teman-teman fungsional juga bisa ikut seleksi terbuka kompetitif, gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman yang di fungsional juga bisa mengikuti program untuk talent management ya. Kemudian juga yang kaitan dengan bagaimana pola pengalihan mereka ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita mengacu pada standar ya, standar untuk pengangkatan di dalam jabatan fungsional tentunya sangat rigid ya. Karena kita akan bicara tentang kualifikasi pendidikan, kita akan bicara kepangkatan, kita akan bicara tentang kompetensi, kita akan bicara tentang uji kompetensi, kita akan bicara tentang angka kredit, dan kita akan bicara tentang rekomendasi dari instansi pembina serta formasi dan peta jabatannya. Termasuk yang paling krusial adalah aspek usia. Nah, sehingga ketika kita bicara pengangkatan itu dilakukan dengan pengangkatan pertama, in passing, ya, perpindahan dan promosi, maka mengacu kepada Undang-Undang 5 sampai dengan Permenpan 13 tahun 2019. Sehingga nggak mungkin cara-cara ini kita lakukan bagi teman-teman kita yang terkena dampak penyederhanaan birokrasi pemerintah. Nah, oleh sebab itu, untuk menuju arah sana, sesuai dengan arahan Presiden, tidak boleh ada yang dirugikan, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Makanya ketika ada revisi PP 11, ya, PP 11, kami memasukkan tadi di dalam revisi Permenpan PP 17 itu kaitan dengan bagaimana menguatkan penyetaraan jabatan itu bisa dilakukan. Sehingga muncullah Permenpan 17 2021. Jadi ini untuk memperkuat. Tapi memang Mas Hudo ya, untuk teman-teman daerah sangat lambat. Kita menyiapkan waktu 2 tahun untuk teman-teman daerah itu 1 bulan terakhir menjelang berakhirnya kebijakan penyetaraan jabatan. Jadi kami dengan Pak Direktur itu, dengan Pak CK cukup bekerja keras di akhir-akhir itu, karena kami juga harus melaporkan kepada Sekretaris Eksekutif KPRDN, termasuk juga kepada Pak Wapres, jadi Pak Menteri juga harus melaporkan. Sehingga kami tadi bahu-membahu dengan Pak CK dan timnya untuk mendorong tadi adanya pengalihan. Walaupun banyak sekali masalah-masalah yang harus kita temukan dan harus kita tata ulang. Nah, ini kalau di instansi pusat itu ada kurang lebih 44.000 jabatan, hampir 45.000 lah jabatan yang sudah kita alihkan, ya, jabatan-jabatan eselon 3-4. Ada jabatan-jabatan yang memang instansi tertentu karena memang dari sisi kelembagaannya dia sudah ramping, ya, seperti ada BPK, ada MA, ada MK, kemudian juga ada Setkap. Tapi secara keseluruhan untuk instansi pusat itu kami sudah mengalihkan. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa misalnya apa yang realitas di lapangan dengan rekomendasi kita berbeda, karena ada juga teman-teman yang tidak memanfaatkan penyetaraan jabatan ini, tapi menggunakan pengangkatan kembali atau dia sudah lulus in passing, ya. Tapi tetap rekomendasinya kita berikan, ya. Jadi dalam hal nanti dia memilih untuk in passing gitu ya, karena dia sudah lolos dan formasinya ada, maka mereka mengambil untuk sistem karirnya ke in passing. Nah, sementara untuk teman-teman di daerah, ya, teman-teman daerah, kami juga sudah menyampaikan rekomendasi. Jadi artinya ini kita kembalikan kepada instansinya. Selain juga kita harus perkuat
dari aspek instrumen-instrumen yang harus kita butuhkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi ketika kita bicara transformasi organisasi, maka kuncinya di sini. Dengan adanya transformasi organisasi itu, maka otomatis jabatan-jabatan itu akan menjadi ramping. Tapi kita juga harus mempertimbangkan sebetulnya jabatan-jabatan mana sampai nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian kita mengalihkan jabatan tidak sesuai dengan kriteria, maka yang terjadi adalah tadi demotivasi, ya, kinerja menurun dan sebagainya. Nah, ini itu nanti kita juga akan melakukan perubahan-perubahan termasuk ini yang sudah ada di dalam revisi Permenpan 8 ya, kemarin yang dilakukan perubahan dan sekarang sudah posisi tanda tangan Pak Menteri. Teman-teman fungsional pun untuk kenaikan jabatannya kita akan petakan di dalam 6 sel ini ya. Di 6 sel ini nanti akan terlihat, akan kita petakan mana nih teman-teman yang star, yang promotable, yang sleeping tiger, yang solid contributor atau unfit ya. Jadi kalau sudah unfit barangkali pegawai yang ini belum mampu memenuhi kompetensi dan kinerja sehingga ditetapkan kurang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, ini barangkali dengan pemetaan ini nanti akan membantu teman-teman fungsional bahkan instansi untuk melakukan proses perubahan-perubahan ya secara signifikan ya untuk proses ini. Nah, ini barangkali Bapak Ibu teman-teman sekalian penting sehingga dengan adanya Permen tentang kinerja yang diatur di dalam peraturan Menteri Depan RB ini akan berdampak pada pola pembinaan dan penilaian jabatan-jabatan fungsional yang ada saat ini. Dan juga Bapak Ibu teman-teman sekalian, pengalihan teman-teman dari struktural ke dalam jabatan fungsional itu juga harus mendukung posisi ASN sebagai satu profesi. Ya, sebagai satu profesi. Nah, dan inilah yang diamanatkan di dalam undang-undang ya. Jadi di sana ada nilai dasar, ya ada kode etik perilaku, ada komitmen ya, ada kompetensi, ada kualifikasi akademik dan sebagainya. Jadi termasuk juga profesionalitas jabatan. Nah, ini teman-teman sekalian arah kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga ini salah satunya tadi bisa kita kaitkan dengan upaya kita untuk mendorong aparatur sipil negara itu sebagai satu profesi. Nah, oleh sebab itu untuk jabatan-jabatan fungsional saat ini juga di dalam formasi kita mendorong ke dalam pemenuhan jabatan-jabatan fungsional ya. Jadi karena jabatan-jabatan fungsional juga bisa diisi oleh P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka nanti yang satu dasarnya adalah Permenpan 13 saat ini dan yang satu nanti dasarnya adalah Permenpan 14 untuk PPPK, jabatan fungsional ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu, juga tadi dalam konteks arahan Presiden itu jangan ada yang dirugikan gitu ya. Maka pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional itu dilakukan dengan lebih mudah ya, karena kita hanya melihat jenis jabatannya, kemudian dia disetarakan. Padahal untuk menjadi jabatan fungsional itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, tapi dengan penyetaraan ini teman-teman semuanya itu diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi persoalan kita bukan persoalan mengalihkan, tadi disampaikan oleh Pak Kepala juga, ya. Kalau mengalihkan itu mudah karena kita sudah fasilitasi di sini. Ya, sudah kita fasilitasi. Kemudian yang paling penting pasca dia beralih itu dia ngapain? Apakah ada nggak perubahan-perubahan? Khususnya terhadap peningkatan kinerja organisasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah perolehan angka kredit di dalam jabatan fungsionalnya. Itu pun juga kita berikan. Ya, walaupun ada teman-teman yang merasa bahwa angka kreditnya kurang dan sebagainya. Padahal itulah angka kredit optimal yang sudah kita berikan. Ya, termasuk juga peran di dalam JR. Ya, tadi Pak Kepala menyebutnya sebagai tanggung jawab. Dia dianggap orang yang kompeten di situ. Karena dia dianggap orang yang bertanggung jawab, dia kompeten di situ, maka diberikanlah apresiasi akumulasi angka kredit ya untuk kenaikan pangkatnya sebesar 25%. Jadi artinya ini akan memberikan ruang kepada pejabat fungsional untuk kenaikan pangkatnya bisa lebih cepat. Kemudian kemarin juga kita memberikan kenaikan pangkat reguler sampai dengan Oktober 2021.
Dan bahkan termasuk juga kenaikan pangkat luar biasa di April 2021. Dan bahkan di sini teman-teman BKN juga banyak tuh yang mendapatkan KPLB ini ya. Kemudian teman-teman juga setelah beralih itu memiliki kesempatan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Ya, termasuk juga batas usia yang lebih tinggi, termasuk pengembangan ke jabatan lain dan kesetaraan penghasilannya. Ya mudah-mudahan ini barangkali kalau kita jalani dengan baik, proses ini sesungguhnya ini sangat menguntungkan ya bagi teman-teman yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Tapi di sisi lain kita juga ada problem tuh. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan di dalam Permen PAN 38 2017 itu bahwa kompetensi dari teman-teman struktural ke fungsional itu maka level kompetensinya itu naik gitu ya. Jadi kalau rata-rata teman-teman di administrator itu kompetensinya 3, maka ketika dia ke ahli madya kompetensinya itu jadi 4 ya. Kemudian pengawas itu kompetensinya 3, tapi kalau dia ke ahli muda maka kompetensinya itu dia di posisi level 3 dan seterusnya. Termasuk juga eselon 5 atau pelaksana. Ya, jadi dia memiliki level kompetensi 1, maka ketika dia disetarakan ke ahli muda, ke ahli pertama, maka level kompetensinya itu menjadi 2 gitu ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, proses yang dilakukan ini yang memang memberikan kemudahan yang luar biasa gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan inilah nanti yang harus dimanfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman diam aja tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan perubahannya, artinya tadi seperti struktural langsa fungsional lah, kemudian kayak struktural berangka kredit dan sebagainya. Karena kita tidak melakukan perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu PNS itu harusnya punya inisiasi-inisiasi juga. Ketika ada proses perubahan ini, maka penyesuaian-penyesuaian itu sangat perlu dilakukan. Bayangkan ya teman-teman kalau memang beralih bukan karena penyetaraan, maka dia harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Maka harus dilihat formasi dan peta jabatannya. Ada rekomendasinya, ada angka kredit dan sebagainya. Dan kita tidak mudah untuk meyakinkan tidak harus ada formasi gitu. Walaupun konsekuensinya tadi yang disampaikan Pak Kepala ya bahwa ini jadi acak-acakan informasi kita. Kita nggak punya dasar pemenuhan kebutuhan saat ini karena kita perlu memutakhirkan formasi dan peta jabatannya. Ya. Tapi dengan proses ini sepanjang teman-teman terkena dampak penyederhanaan birokrasi pemerintah, ya, dan disampaikan ke kita, maka ini akan diberikan tadi keistimewaan ketika diangkat ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Ya, nah oleh sebab itu barangkali kalau masih ada proses tadi teman-teman pelaksanaannya masih seperti struktural, karena kenapa? SOTK-nya belum dirubah gitu ya, tapi orang sudah dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Ya, karena kekhawatiran tadi gitu ya. Kemudian juga terbatasnya jabatan fungsional. Karena memang jabatan fungsional yang kita bangun ini awalnya desainnya itu bukan untuk menampung eselon 3-4. Jadi ini adalah jabatan yang berbeda. Sehingga ketika ada kekurang sesuaian antara JF dengan butir kegiatan, itu sudah pasti akan terjadi dan memang terjadi. Karena memang berbeda kelompok jabatan. Ya. Kemudian ada teman-teman yang tidak sesuai kualifikasi kompetensinya. Karena kenapa? Ada juga teman-teman baik di pusat daerah ketika ngangkat ke dalam jabatan eselon 3-nya itu tadi tidak memperhatikan kualifikasi dan kompetensinya. Jadi ada hikmahnya juga nih Pak Kepala ya Bu Neni. Orang-orang yang diangkat sembarangan ke dalam jabatan eselon 3-4-nya jadi ketahuan ketika kita alihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Kemudian adanya kekhawatiran, kerugian aspek kesejahteraan, ya, walaupun kita sudah tekankan, tapi ternyata perpresnya sebagai payung hukum itu sampai saat ini belum selesai. Ya, mudah-mudahan nanti dari Kementerian Keuangan bisa secepatnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus melihat kendala-kendala ini sebagai satu tantangan yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi perubahan pola pikir, ya, budaya kerja organisasi, ya, penyederhanaan yang tidak berarti terbatas jabatan fungsional dan sebagainya, ya, termasuk juga kita problem kalau di daerah itu terdapat jabatan administrasi yang memang diduduki oleh prajurit TNI dan Polri.
Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, perubahan pola pikir dan budaya kerja, mekanisme kerja, ya, pengembangan kompetensi ini harus dilakukan. Jadi bagi teman-teman yang sudah beralih tadi ke dalam jabatan-jabatan fungsional, ya, kemudian pengembangan kompetensinya boleh nggak saya mengikuti PKA 1, PKA 3, PKA 4 gitu ya. Ya boleh, Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang ikut diklat kepemimpinan gitu, ikut PIM 2, PIM 1 ya, sangat memungkinkan diperbolehkan. Termasuk juga pengembangan sistem karirnya, ya, termasuk juga pengembangan sistem karirnya. Nah, ini proses transformasi ini diharapkan tadi tidak merugikan dari aspek pengembangan kompetensi dan pengembangan karirnya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ongkos untuk pengalihan ini pun tidak sedikit, ya. Dan betul tadi ada 5T lebih nih ongkos yang harus dibayar pemerintah untuk mengalihkan ini. Ya, karena kenapa? Batas usianya dia naik, gitu ya. Ya, kemudian otomatis tunjangan-tunjangan fungsional yang harusnya tidak dibayar, ya teman-teman, jadi membengkak, ya. Jadi anggaran negara cukup membengkak. Nah, kemudian juga perubahan mekanisme kerja dan kepemimpinan. Kita perlu mengubah pola pikir, ya, membangun hubungan kerja dengan pelaksanaan tugas yang berbasis fungsi di dalam sebuah tim. Jadi tidak ada lagi satu unit yang merasa unit itu jadi miliknya. Ada sekat antara bidang satu dengan bidang yang lain. Jadi memang harus ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman yang sudah beralih dan dia merasa bahwa dia tidak cocok, nanti kalau ada simplifikasi birokrasi di dalam konteks penataan jabatan fungsional, barangkali nanti bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, ya, melakukan pemetaan, kemudian melakukan mekanisme kerja yang baru, gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, nanti juga akan ada posisi saat ini untuk kesempatan sistem pengembangan karirnya, gitu ya, secara vertikal, horizontal, diagonal, ya, teman-teman fungsional juga bisa siksa. Sekarang ini juga banyak teman-teman fungsional yang melamar ke dalam JPT, gitu, ya memang diperbolehkan. Teman-teman fungsional mengikuti diklat kepemimpinan juga diperbolehkan. Karena memang, ya, dari sisi pengembangan karirnya, mereka memiliki kesempatan yang sama. Dan mereka itu adalah merupakan calon-calon pejabat pimpinan tinggi. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, termasuk juga teman-teman yang di dalam jabatan fungsional tadi, bisa kita masukkan juga ke dalam program talent management. Jadi mereka itu menjadi kelompok rencana suksesi, ya, dari aspek sistem karirnya. Jadi dia boleh ikut seleksi terbuka kompetitif, dia juga akan masuk ke dalam program talent manajemennya, ya. Kemudian juga bisa punya ruang untuk mutasi antar JF dan sebagainya. Nah, ini memberikan ruang yang luar biasa. Dan juga para pejabat fungsional pun, ya, tadi karena kapasitasnya gitu bisa diberikan tugas sebagai PLT dan PLT. Nah, ini adalah penguatan-penguatan untuk sistem karir pasca penyetaraan di dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, Pak Menteri juga sudah menyampaikan surat untuk moratorium. Jadi sebetulnya moratorium itu bukan semata-mata menghentikan, tapi sedang mempersiapkan regulasi untuk penyesuaian. Nah, pertanyaan dari teman-teman ini sampai kapan kan? Oleh sebab itu kita akan percepat model pola yang baru, gitu ya, termasuk integrasi beberapa jabatan fungsional yang serumpun sehingga kita tidak terlalu rigid, dan ini akan memudahkan untuk proses pengalihan ke dalam jabatan-jabatan fungsional yang lain dengan unit kerja yang berbeda. Termasuk juga pengangkatan ini untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Dan juga jabatan fungsional yang telah masuk proses penetapan ini dapat dilanjutkan, ya. Nanti kita akan gunakan juga pola yang baru, ya, supaya lebih agile dan dinamis untuk kebutuhan organisasinya. Kemudian bagi teman-teman tadi yang sudah beralih, kemudian juga ada jabatan-jabatannya rupanya atau butir kegiatan yang tidak sesuai, maka butir-butir kegiatan itu bisa dimasukkan, ya, sebagai butir kegiatan yang sesuai atas persetujuan atasannya. Jadi artinya memungkinkan di dalam masa transisi ini, karena memang ada teman-teman yang sudah tadi kebingungan untuk proses angka kredit karena ada beberapa butir kegiatan yang belum disesuaikan, dan ini kita perbolehkan untuk
dilanjutkan dengan persetujuan atasan masing-masing. Ya. Kemudian juga penghasilan tetap bisa diberikan ya sepanjang dia masih dalam posisi penyetaraan jabatan ya, penyetaraan jabatannya ya. Kemudian juga kenaikan pangkat nih khususnya bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang di daerah, karena kalau di pusat itu sudah mendapatkan untuk kenaikan pangkatnya, termasuk teman-teman yang akan naik karena yang diangkat kemarin 31 Desember 2021 itu tetap bisa mendapatkan pangkat puncak ya di posisi jabatan regulernya. Dan ini hanya berlaku bagi para pejabat fungsional yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi kalau dia tidak terdampak, dia nggak bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian maka apa nih yang harus kita lakukan? Tadi harus ada perubahan pola pikir, pola kerja ya. Dan penguatan peran pejabat fungsional dalam meningkatkan kinerja organisasi. Jadi kita belum kerja, kita sudah ribet nih dengan persoalan-persoalan yang memang tadi ya kinerjanya belum kelihatan gitu ya. Harusnya kita tunjukkan dulu bahwa kinerja kita ini di fungsional ini akan semakin baik ya. Kemudian pengembangan kompetensi, ini kesempatan ini terus dilakukan kepada teman-teman ya, termasuk juga pemahamannya bagaimana tata kelolanya, karena ada teman-teman pindah ke jabatan fungsional untuk mengusulkan dupak aja nggak ngerti. Ya, jabatan fungsional itu apa juga nggak ngerti. Nah, ini juga perlu pemahaman penguatan di dalam proses ini ya. Kemudian juga peluang pengembangan karir, ini juga sudah banyak dilakukan karena memang vertikal, horizontal, diagonal sangat memungkinkan gitu ya. Pembinaan dari para instansi pembina, karena instansi pembina itu cukup membengkak gitu ya, tata kelolanya termasuk juga misalnya dari teman-teman di LAN itu juga luar biasa membengkaknya ya. Kemudian penyesuaian regulasi untuk jabatan fungsional, termasuk juga kita melakukan simplifikasi ruang lingkup tugasnya, mekanisme karir kompetensi, termasuk penilaian kinerja pejabat fungsionalnya. Dan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tadi menyusun anjap ABK ya untuk pemetaannya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian ya, langkah-langkah strategisnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala ya. Jadi penataan formasi mekanisme kerja JP itu harus kita lakukan ya. Dan sekarang ini sudah proses harmonisasi, mudah-mudahan bisa kita selesaikan gitu ya. Kemudian menyusun dan memutakhirkan tadi anjap ABK dan peta JF-nya. Ya, sehingga ini akan mendorong tadi penyesuaian untuk langkah-langkah pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Kemudian juga pembinaan pengelolaan JF ya, baik karir maupun kompetensinya, dan yang lebih penting Bapak Ibu dari instansi itu, pimpinan instansi itu harus melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah teman-teman yang diangkat ke dalam jabatan-jabatan fungsional itu memang tadi kompetensinya sesuai atau tidak, dia berkinerja atau tidak. Karena setelah penyetaraan itu maka proses yang dilakukan itu dilakukan secara normal. Ya, tidak lagi kita mendapatkan diskresi dan sebagainya. Karena kita sudah cukup banyak memberikan diskresi untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini melalui penyetaraan jabatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini barangkali perlu dilakukan karena memang apabila juga kita tidak merubah pola-pola yang ada saat ini dengan pola-pola yang baru, maka yang akan terjadi tadi bisa jadi kontraproduktif, ya, biaya tinggi tapi pekerjaan hasilnya sama atau bahkan dikhawatirkan jadi turun. Nah, ini akan tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau teman-teman di pusat barangkali sudah tidak terlalu masalah ya, karena kami sudah berjalan hampir 2 tahun gitu ya, sudah 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Bahkan di Kemenpan mungkin sudah hampir 3 tahun. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman daerah itu tata kelola organisasinya harus segera diselesaikan gitu ya. Kemudian mekanisme kerja, kemudian pola pembinaannya bagi teman-teman yang tadi sudah menduduki jabatan-jabatan fungsional ya. Barangkali itu Mas Moderator ya beberapa hal poin dari sharing saya kaitan dengan bagaimana proses pengembangan karir yang dilakukan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi kita jangan terjebak ke dalam satu poros bahwa loh tadinya struktural fungsional seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak bergerak apa-apa, dia tidak melakukan inovasi, maka kita akan terjebak ke dalam kegalauan kita sendiri. Jadi banyak terjebak ke dalam kegalauan kita sendiri, padahal dari proses ini sudah cukup menguntungkan, sudah mendorong supaya berkinerja dan sebagainya. Nah, dari hasil evaluasi kita, tinggal kita memperbaiki beberapa poin
yang cukup penting ya, kendala-kendala apa yang kita hadapi. Tapi bukan berarti dengan nunggu itu kita terjebak ke dalam satu kegalauan. Ya, yang kegalauan itu menyebabkan kita jadi kontraproduktif. Jadi semua orang salah. Enpan salah, BKN salah, Mas Udo salah, tukang bakso salah, semuanya salah pokoknya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan terjebak di sana, tapi yuk dengan kegalauan itu jadikan tantangan bahwa perubahan ini yang diarah oleh Pak Presiden itu memang memberikan ruang kita untuk lebih berkembang dan berkinerja dengan baik. Ya. Demikian, makasih Mas Udo dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.